yang disampaikan itu benar, karena saya juga sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya, secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan dan itu tempatnya bukan di Jakarta, jadi dia harus keluar kota. Nah, saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan secara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Hingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Yang mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional, yang secara logika itu bisa dibenarkan. Tapi kalau Bang Fahmi sebagai kuasa hukumnya, kenapa sih sampai harus ada statement bahwa memang ditetapkan sebagai tersangka itu? Alasannya apa? Karena bukti-bukti yang kuat atau seperti apa sih, Bang? Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab, ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Ini kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Tapi kan yang namanya tersangka itu pasti ada dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Satu, jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali, setelah itu dia minta waktu, yang memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Tapi Bang, ini benar nggak sih bahwa ini sebenarnya Nikit dijebak atau apa gitu? Saya tidak menanggapi karena nanti itu saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelaan saya. Jadi saya tidak mau menanggapi. Tapi untuk Mail sendiri gimana Bang? Nggak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban. Karena Mail, kamu kenal? Saya nggak kenal Bang. Saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana itu di luar pulau. Karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal saya ajukan kembali, orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada. Tidak ada niatan, bagaimana niat itu kalau kita mengenal seseorang. Tapi Niki sendiri sudah menerima endorse 1 tahun depan diperpanjang, dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa itu? Ya artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Tidak harus. Jual beli tidak perlu harus. Endorse pun lisan juga boleh. Ini kita artis dengan kesibukannya sendiri. Tapi kan kalau dibilang nominalnya yang tidak kecil buat Nikita Mirzani sekali endorse kita. Dia brand ambassador itu miliaran. Tanya saja sama orang yang pernah. Jadi jangan nilai itu, karena sebagai artis itu macam-macam. Ada dia punya BA-nya itu sampai miliaran, 180 miliar, bisa menghasilkan ya setiap tahun bisa sampai 100 miliar. Kenapa? Saya tahu ini karena saya dengarkan dalam proses persidangan. Jadi semua artis itu beda-beda jadi BA-nya, jadi nggak bisa kita samaratakan. Tapi artinya dari kuasa hukum sendiri apa yang akan dengan boleh tahu dong yang saya lakukan. Masa saya buka apa yang pembelaan yang akan saya lakukan. Yang jelas ini kita dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Dan pemanggilan tanggal 3 itu akan
Ya, saya mengajukan permohonan supaya dilakukan penundaan sampai tanggal 3 dengan alasan pertama, hari ini dia ada kesibukan harus nyanyi seingat saya ya, di mana, di Bandung. Yang kedua, habis ini Bulan kita puasa. dalam puasa Ramadan. Kami minta mohon supaya kami tidak diperiksa mendekati bulan Ramadan sehingga kita tidak ada persiapan. Di dalam bulan suci yang penuh rahmat ini kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi kami minta waktu sampai tanggal 3. Seingat saya puasa Ramadan itu tanggal 1. Jadi ada space waktu lah kita awal puasa kita bisa konsentrasi 1 hari, 2 hari. Tanggal 3 nggak apa-apa diperiksa, nggak ada keberatan. Oke, makasih Bang.